Lalu apa yang menjadi penyebab pesawat ATR 42500 hilang kontak sebelum akhirnya ditemukan hancur di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan? Kita akan membahasnya bersama Ketua Umum Pusat Studi Air Power Indonesia, sekaligus praktisi dan analis penerbangan Cepi Hakim. Pak Cepi, selamat malam. Selamat malam, apa kabar Iqbal? Baik, semoga Pak Cepi juga dalam keadaan sehat. Pak Cepi, kalau dari aspek keselamatan penerbangan, apa makna temuan awal KNKT yang tadi sudah disebutkan bahwa pesawat masih terkendali sebelum menabrak tebing atau sifit, Pak Cepi? Ya, maknanya adalah penjelasan dari pihak KNKT bahwa pesawat dalam keadaan normal. Dalam pengertian tidak ada gangguan apapun di pesawat. Makanya terminologinya adalah dia control into terrain, ya. Nah, harus diketahui bahwa kalau kemudian banyak sekali pertanyaan orang yang cepat ingin tahu penyebabnya, itu tidak akan pernah mendapat jawaban yang tepat sampai KNKT selesai menyelesaikan investigasinya. Dunia penerbangan adalah dunia yang sangat teratur, ya. Dia sangat high regulated. Tidak hanya itu, dia juga sangat internasional sifatnya. Jadi dunia penerbangan itu keteraturannya luar biasa. Di dalam dunia penerbangan tidak ada ruang bagi siapapun yang bergiat di situ untuk beraksi, untuk bergiat tanpa rujukan, tanpa referensi. Dia harus dengan referensi. Ya, pilot misalnya dengan operation manual, dengan checklist dan semuanya. Dan tingkat keselamatan penerbangan juga sangat tinggi, ya. Di samping dia sangat tinggi, sangat ketat dalam regulasi, tingkat keselamatannya juga sangat tinggi. Contohnya di dalam operasi penerbangan itu terbagi dua. Pilot itu memiliki dua prosedur yang sangat basic sifatnya, yaitu normal procedures dan emergency procedures. Dia harus mengetahui prosedur pelaksanaan penerbangan yang normal. Apabila keadaan yang tidak normal, dia juga dilatih untuk mengatasinya dengan prosedur emergency, prosedur keadaan darurat. Ya. Jadi udah tertata dengan baik dan sangat teratur. Itu sebabnya dalam dunia penerbangan ada mekanisme kerja operasional yang menyangkut tiga hal. Yang pertama adalah high degree of discipline, self-discipline, kemudian close continuous monitoring, dan law enforcement dengan efek jera apabila terjadi pelanggaran regulasi. Ya, jadi dunia penerbangan itu sangat teratur, mekanisme operasional sehari-hari menyangkut self-disiplin, pengawasan, dan hukuman efek jera. Jadi sudah tertata dengan rapi. Nah, sekarang kenapa sampai juga terjadi kecelakaan? Ya, kecelakaan tidak bisa dihindari begitu aja. Bahwa pasti kecelakaan setiap saat bisa terjadi. Tetapi pencegahan agar kecelakaan itu tidak terjadi itu sudah sangat ketat regulasi yang dimunculkan, yang diberlakukan. Apabila terjadi, maka yang berhak, yang mempunyai kewenangan untuk menginvestigasi atau menganalisis itu juga adalah sebuah badan yang resmi ditunjuk oleh pemerintah yang berstandar internasional. Di Amerika namanya National Transportation Safety Board, di Inggris namanya Air Accident Identification Bureau, di Australia namanya Australian Transportation Safety Board, dan di Indonesia namanya KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Badan ini yang satu-satunya yang authorized, yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menganalisis apa yang menjadi penyebab kecelakaan. Mereka ini terdiri dari orang-orang yang berkompeten di bidangnya, dan mereka inilah yang diberikan wewenang untuk menyelidiki, termasuk wewenang untuk membaca black box. Oke, Ya. dan black box itu Nah, sampai sekarang belum ditemukan dari ya situ Pak kita Cepi bisa ya? melihat bahwa begitu ketat ya diatur, termasuk terjadi kecelakaan pun diatur juga ketat. Kenapa? Karena tujuan akhir dari investigation board atau institusi penyelidik penyebab kecelakaan pesawat terbang adalah yang paling utama mencegah terjadinya kecelakaan dengan penyebab yang sama. Dia menyebab repetition accident. Itu sebabnya maka
level atau tingkat kecelakaan pesawat terbang itu menjadi sangat tinggi. Moda transportasi udara adalah moda transportasi yang tingkat keselamatannya sangat tinggi. Kenapa? Tadi itu dia sangat teratur dan dia terikat sama mekanisme operasional setiap harinya, self disiplin, pengawasan dan hukuman efek jerah apabila Semua terjadi sudah ada pelanggaran. aturannya, Pak Cepi, dan Jadi hingga saat sementara ini. itu yang bisa kita sampaikan gambaran Oke. umum mengenai kecelakaan pesawat terbang. Di sisi lain, pilot ya salah satu aja pilot juga sangat ketat diawasi ya dalam pengertian airline transport pilot license itu harus valid ya. Lisensi penerbang itu harus valid dan harus update. Setiap 6 bulan pilot harus masuk simulator untuk refreshing training, untuk proficiency check, dan harus juga cek kesehatan. Jadi itu gambaran-gambaran umum dari bagaimana tingginya keteraturan dalam dunia penerbangan dan tingginya faktor keselamatan moda transportasi udara. Baik, Sementara Pak. begitu Pak Iqbal. Iya, Pak Cepi, sejauh ini kan black box belum ditemukan. Artinya misteri baru bisa KNKT baru bisa mencari kesimpulan, kemudian melakukan proses mencari penyebab sejak setelah black box ditemukan. Tapi kalau kita mendengar temuan awal dari KNKT, ada pernyataan soal CVID di situ, Pak Cepi, kebetulan pada saat ini mengingatkan kita pada kecelakaan pesawat Sukhoi ya di Gunung Salak. Pada saat itu saya juga sempat meliput. Kalau melihat sekilas medannya dan juga pecahan dari pesawat tersebut hampir mirip dan juga sama-sama ada kata-kata CVID di situ. Nah, perbedaannya pilotnya yang saat ini adalah senior, artinya sudah tidak asing terhadap medan dan sudah sering beroperasi di medan tersebut. Karena kalau dulu kan pilotnya asing ya, jadi kurang familiar dengan medan yang di Gunung Salak. Nah, apakah ini juga bisa menjadi petunjuk tersendiri jika belajar dari kecelakaan pesawat Sukhoi di Gunung Salak, Pak Cepi? Bisa menjadi petunjuk, bisa juga tidak menjadi petunjuk. Ya, itu sebabnya mekanisme kerja dari investigation board, mekanisme kerja dari KNKT adalah dia akan merilis yang namanya preliminary investigation. Ya, tadi bahwa itu adalah flight into terrain, itu preliminary. Ya, nanti ada mid investigation result. Dan nanti yang pasti setelah selesai dia akan ada final result, final investigation result, hasil akhir dari investigasi penyebab kecelakaan pesawat terbang. Sebelum sampai kepada hasil akhir, maka dugaan-dugaan itu boleh aja dikumpulkan sebagai bahan perbandingan dalam proses investigasi, tetapi tidak bisa menjadi sebuah kesimpulan, walaupun kesimpulan awal tidak bisa. Mengapa? Seorang investigator senior dari NTSB pernah berkata sama saya bahwa Pak Cepi, kalau terjadi kecelakaan pesawat terbang yang total loss dan tidak ada satupun orang yang selamat, maka hampir tidak mungkin kita mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Ya. Dia investigator senior. Itu sebabnya upaya secara teknis untuk mencari penyebab secara detail itu berkembang terus sehingga ada yang namanya black box. Apa sih black box itu? Black box itu adalah rekaman suara di kokpit dan rekaman data penerbangan, termasuk data penerbangan ini adalah flight data dan flight instrument dan engine instrument, performance pesawat. Itu sebabnya dikatakan terbagi dua, cockpit voice recorder dan data recorder. Nah, ini hanya bisa dibaca oleh mereka yang kompeten, mereka yang mempunyai kualifikasi sebagai investigator. Dan itu tidak mudah ya, karena dia harus cross check. Oh, pilotnya ngomong begini ya, padahal instrumennya menunjukkan begini ya. Itulah semua proses dari membaca black box untuk sampai kepada simpulan final result. Itu sebabnya hasil-hasil final result dari investigation body selalu mengatakan bahwa penyebabnya ini nggak bakalan. Dia akan menyebutkan the most probable cause adalah A, B, C, D. Tidak pernah ada kecelakaan pesawat penyebabnya satu orang, satu sebab, nggak ada.
Dia sebut satu, ini berkontribusi terjadinya kecelakaan, dua ini, tiga ini. Itu sebab dalam final result juga diikutkan namanya rekomendasi pabrik pesawat perhatiin ini ya, maskapai begini ya, pilot begini ya semua itu hasil dari final result investigation, hasil akhir penyelidikan penyebab kecelakaan pesawat terbang oleh KNKT nanti akan berbunyi seperti itu. Most probable cause pada umumnya disebut sebagai itu. Penyebab yang paling mungkin adalah ABCD yang berkontribusi sehingga menghasilkan kecelakaan yang fatal seperti itu. Makanya diikuti oleh rekomendasi. Sekali lagi, apa sih tujuannya? Agar kecelakaan dengan penyebab yang sama tidak ulang kembali. Repetition accident itu nil. Bagaimana caranya? Metode penyelidikan investigasi kecelakaan pesawat terbang itu dibuat seperti itu. Dan internasional standar. Dan itu akan dibagi kepada pabrik, kepada maskapai, pada otoritas penerbangan, semua yang terkait dengan penerbangan pesawat yang mengalami kecelakaan itu, sehingga masing-masing pihak yang berkait itu membaca final result itu dan kemudian mengoreksi apa yang menjadi rekomendasi-rekomendasi yang berasal dari most probable cause tadi. Jadi sekali lagi saya harus memberikan di sini platform pengertian yang mendasar. Dunia penerbangan itu sangat teratur, ya, high regulated. Jadi dia sangat luar biasa teraturannya. Tidak ada kompromi. Begitu kita berbicara tentang aturan, manual, procedures, itu sifatnya hitam putih. You mengikuti atau you celaka. You mengikuti atau Anda mendapat risiko. Itu semua. Dalam berbagai ceramah saya selalu mengatakan dunia penerbangan itu mengantar komunitas, mengantar manusia ke peradaban, ya, conveyor belt to civilization. Kenapa? Karena salah satu ciri peradaban adalah orang tidak bisa semau gue. Dia harus mengikuti aturan, dia harus mengikuti prosedur, dia harus patuh dan taat pada aturan-aturan yang telah ditentukan. Tidak bisa ngarang-ngarang, nggak bisa. Tidak ada ruang untuk kita nantikan kalau begitu ya Pak Cepi ya. Semoga dengan proses evakuasi dan pencarian yang berlangsung sekarang black box tentu dengan CVR dan FDR bisa segera ditemukan dan semoga bisa menjadi pembelajaran dan para keluarga korban tentu akhirnya mendapatkan kepastian. Terima kasih Pak Cepi atas pencerahannya di Prime Time News kali ini. Sekali lagi terima kasih. Dan pemirsa, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.